Hai guys, nama aku Venya dan di video kali ini aku bakalan share gimana perjalanan aku ke Medan dan aku juga terbang di masa pandemi. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton sampai habis videonya ya. Itu kocak banget karena aku kayaknya udah lama gak ngeliat pesawat. Dan kayaknya pengen cepet-cepet juga nih terbang naik pesawat gitu loh. Kayak udah lama gak pergi-pergi, terus abis itu juga gak sabar pengen ketemu teman-teman. Akhirnya aku sampai juga di airport guys. Ada rasa seneng sama ada rasa takut juga sih. Karena kan perginya sendiri, terus di tengah pandemi lagi. Jadi kayak lebih was-was aja. Cuma ternyata nggak perlu sampai setakut itu juga. Karena kan setiap orang yang mau berangkat otomatis harus dicek dulu nih kesehatannya. Kayak nunjukin hasil rapid test atau PCR-nya. Nah, abis check-in, aku juga mau ke waiting room kan. Tapi sebelum itu juga emang harus ada yang dicek lagi kayak identitas dan lain-lain. Ternyata, oh my god, yang mau masuk ke boarding room masing-masing itu rame banget guys ngantrinya. Dan emang bener-bener social distancingnya agak kurang ya. Ada yang berjarak, ada yang masih deket-deket. Nah jadi aku kayak mutusin supaya aman nih di akunya sendiri. Aku nunggu sampai rada sepi antriannya, baru aku cabut untuk antri juga. Sampai di waiting room, aku masih nyantai karena aku pikir ya 1 jaman lagi aku bakalan berangkat nih. Tapi ternyata aku kena delay 45 menit dan aku ngerasa kayak aduh gimana ya. Cuma di situ masih legowo ya. Kayak ya udahlah 45 menit gak apa-apa. Waktu udah mau berangkat nih ternyata ada gangguan teknis dari pesawatnya. Jadi aku digantiin sama pesawat yang lain dan harus nunggu lagi sekitar 1-2 jam. Rasanya tuh numpuk jadi satu, marah, kesel, semua deh pokoknya pasti kalian ngerti. Karena aku itu udah standby di airport 4 jam sebelum schedule awal keberangkatan aku. Dan aku harus nunggu lagi gitu. Rasanya capek gak sih? Dari matahari ada sampai matahari terbenam udah orang mau tidur tuh harus nunggu di situ gitu loh. Emang sih itu juga kebijakan maskapai supaya penumpangnya juga selamat ya. Tapi in personal aku nungguinnya sendiri. Jadi aku ngerasa kayak ya ampun nunggunya tuh super lama gitu. Kayak gak enak banget. Aku udah mau nangis campur aduk jadi satu asli. Kayak ngerasa lagi digantungin sama gebetan. Akhirnya dia datang juga untuk ngasih kepastian. Pesawat akhirnya ready juga, tapi aku udah gak se-excited pertama kali aku nyampe ke airport guys, bener-bener kayak flat banget. Awalnya aku kira tuh tempat duduknya bakal ada space-nya gitu loh guys, ada jarak masing-masing penumpang, tapi ternyata enggak. Dan di situ juga aku udah bodo amat, ya udahlah mungkin masing-masing maskapai itu beda-beda gitu loh peraturannya, jadi ya udah yang penting aku sampai dengan selamat. Kuala Namu Medan. Poin plus dari delay ini adalah dapat hokben guys, cuma aku nggak makan, kayak aku tunggu mendarat aja baru dimakan. Dan aku juga dapat hiburan dari sebelah kiri aku nih, cewek ini. Dia makan sambil video-videoin dirinya gitu. Terus pas dia juga mau ke toilet, dia gak pakai sepatu guys. Aduh aku bener-bener ngakak, makanya aku videoin. Kira-kira motivasinya apa ya? Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah. Nah akhirnya aku sampai juga guys di Medan. Seneng banget rasanya ketemu sama temen yang udah kayak saudara. Aku emang ke Medan itu spesial untuk ngedatengin pesta resepsi dari teman aku, sahabat aku, saudara aku. Dan aku seneng banget bisa ketawa lepas bareng mereka semua. Selamat ya Bokir dan juga Rida. Bukan Bokir, Daniel. Sekaligus ketemu juga sama mereka yang ada di foto ini. Mereka spesial banget buat aku. Menurutku kendala utama adalah hujan. Tapi semua sirna karena kita saling support dan di ujung acara semuanya pecah banget guys. Kayak nonton rave party. Di momen bahagia ini, aku juga selipin beberapa video yang lucu menurut aku. Karena gak pernah ngeliat sahabat aku ini ciuman. Rasanya geli. Foto-foto ini ngobatin rindunya aku sama Medan. Rindunya aku sama sahabat-sahabatku
dan juga rindunya aku sama makanan yang ada di sana. Apalagi sekarang beberapa sahabat aku juga udah pada nggak di Medan guys, jadi kita satu geng berpencaran. Itu sih yang kayaknya bikin kangen, dan kalau misalnya ngeliat foto lama, rasanya jadi bikin inget momen-momen yang udah kita lewatin bareng-bareng. Dan foto-foto ini diambil sebelum pandemi ya, jadi emang fotonya udah lama banget. Nah, kalau yang ini beda lagi guys. Mereka adalah teman aku yang aku kenal waktu kerja. Awalnya sih kita saling bersaing, tapi lama-lama mungkin jadi capek sendiri kali ya. Dari yang suka ngomongin sampai jadi yang saling ngangenin. Dan di sini aku juga makan makanan yang aku suka banget dan request sama mereka untuk dibawain. Sahabat yang tadinya gak mau saling cerita, tapi kalau ketemu bisa cerita berjam-jam. Gak pernah mau ikut campur sama urusan pribadi kalau gak kita ceritain sendiri. Seneng sih sama pertemanan ini, gak toksik. Dan banyak kenangan juga waktu kita kerja. Karena kita itu adalah tim. Tim yang saling nutupin kalau misalnya ditanyain sama bos waktu kerja. Seru sih. Mereka ada di saat suka dan dukaku. Terima kasih ya. Abis ini ada 2 orang yang kalau ngomong tuh frontal banget. Mereka jadi support system yang ngasih masukan, walaupun pedas, tapi untuk kebaikan. Terima kasih ya abang dan kakak. Ini adalah menu sarapan yang biasanya aku makan waktu siaran. Mie balap. Kenapa namanya mie balap? Sebenarnya sih cuma mihun biasa. Tapi karena dimakan panas-panas, jadi kita seakan-akan balap-balapan untuk masukin ke dalam mulut. Harganya murah dan enak banget. Sumpah aku kalau ke Medan pasti selalu makan ini. 2 orang ini adalah adik yang aku temui di kampus. Dan mereka gak pernah capek kalau misalnya aku titip absen. Kalau ini polisi viral dan satu kota Medan pasti kenal. Dia juga adikku. Kita kenal dari SMP. Dia mau memecahkan es. Pecah dia, Bes. Di sini tempat aku bekerja. Aku bertemu mereka sebagai senior dan juga sahabat. Dan pastinya banyak juga drama yang dilewati. Yang lebih sakit, waktu harus berpisah dengan mereka. Satu persatu mulai pergi dari tempat ini. Dan aku pun menyusul. Banyak suka dan duka, air mata, dan juga tawa. Kuhabiskan di tempat ini. Aku bekerja sambil kuliah. Dan 3 orang ini adalah teman-teman seperjuanganku semasa itu. Mereka adalah sahabat yang tidak pernah pandang bulu. I love you. Ini adalah foto pertama kami. Kebetulan dia adalah sahabat dari sepupuku. Sahabat bukan ya? Lalu kami sering bertemu, tidak pandang waktu. Dari matahari terbit sampai matahari tenggelam, mereka sudah seperti saudara buatku. Pasti pernah berbeda pendapat, dan akhirnya kembali lagi dalam satu pelukan. Cuma satu kata yang bisa mendeskripsikan perasaanku saat ini, yaitu rindu.
nih, kuping ditusuk paku. Tertawa lepas dan bahagia. Sekarang juga seneng sih, tapi ngerasa kurang lengkap kalau nggak ada kalian sahabatku, saudaraku. Masih banyak lagi foto yang pengen aku tunjukin. Cuma kayaknya bukan konsumsi publik ya. Terima kasih karena kalian menerima diriku apa adanya. Walaupun sekarang kita berpencar, dan mungkin jarang berkabar, tapi aku tahu perasaan kita sama. Saling mendoakan dan jaga kesehatan ya, supaya kita bisa liburan lagi. terdapat di semua pintu darurat, kecuali jendela darurat, In the event of landing on water, flat rafts are located at all exits, except emergency exit window. Waktunya kembali ke realita, tapi setidaknya video ini bisa mewakili perasaanku untuk orang-orang yang ada di dalamnya. So, thank you so much for watching, guys. Don't forget to like, comment, share, and also subscribe. And I'll see you on my next video. Bye! Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.